saya berikan dan saya berikan sebuah ilmu untukmu, ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya, saudara-saudaraku semua, yang khususnya di Barling Mas Cakep maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala sesuatunya. Dalam malam ini kami akan membuat sebuah tema cerita zaman terdahulu, kata para leluhur di masa lalu, di ribuan tahun yang silam, yaitu cerita tentang masa kecilnya Pangeran Aji Saka sampai dengan dewasanya bertemunya dengan ajaran agama Hindu terdahulu hingga menjadi datangnya agama Islam. Barangkali ada sesuatu kekurangan atau kekeliruan, kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena cerita itu bisa kurang atau juga bisa lebih. Zaman terdahulu konon katanya ketika Pangeran Aji Saka itu masih kecil, beliau itu diasuh oleh seorang neneknya dan kakeknya. Jadi belum mengetahui siapa ayah Pangeran Aji Saka sendiri, karena itu sangat dirahasiakan oleh kakek neneknya agar jangan sampai tahu ayahnya itu keberadaannya sedang ada di mana, masih atau tidak. Di dalam kerajaan Pangeran Aji Saka itu sebagaimana riang gembiranya seperti anak-anak yang lainnya, dia selalu itu bermain dengan teman-temannya. Akan tetapi konon ceritanya setelah beranjak dewasa, menganjak usia remaja, beliau itu selalu bertanya-tanya di dalam hatinya, karena sering bertemu dengan teman-teman itu punya ayah dan punya ibu. Akan tetapi Pangeran Aji Saka itu taunya kakek dan neneknya. Lalu lambat laun Pangeran Aji Saka itu bertanya kepada kakeknya bahwasanya ingin tahu siapa gerangan ayahnya dan ada di mana. Konon ceritanya bertanya kepada kakeknya, "Kek, saya mau bertanya kepada kakek. Sebenarnya ayah saya itu siapa? Kenapa saya itu punya ibu, kok ayahnya itu tidak kelihatan atau tidak punya ayah? Saya ingin tahu, saya sudah dewasa, saya sudah remaja, saya kepingin mencari, menimba ilmu yang untuk kebaikan dan kebenaran, untuk kejujuran dalam hidup di antaranya manusia-manusia yang lain." Nah, lalu kakeknya itu menjawab, "Aji Saka, ini sudah waktunya aku berikan kepadamu tahu tentang ayahmu siapa sebenarnya. Di saat kamu itu di dalam kandungan, tiba-tiba ayahmu itu mendapatkan suatu tugas dari kerajaan Majapahit. Di waktu itu peperangan begitu sedang gencar-gencarnya, karena ayahmu itu ahli untuk membuat sebuah pusaka sehingga dapat panggilan tugas dari kerajaan yang tidak boleh ditunda, harus berangkat membuat sebuah
pusaka-pusaka tersebut untuk persiapan perang. Bahkan disuruh membuat pusaka mahasakti yang disebut pusaka tombak luhur budi. Nah, lalu Pangeran Ajisaka itu bertanya kepada kakeknya, lalu di mana kek? Ayah saya itu ditugaskan oleh kerajaan, kakekmu ditugaskan itu berada di negeri Kayangan. Di sanalah bila mana kamu akan mencari. Kakek cuman hanya membekali sebuah doa, semoga apa yang kamu niat dan inginkan, semoga itu ditemukan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Lalu Pangeran Ajisaka itu berkemas berpamitan mencari seorang ayahnya. Tapi jangan lupa, ayahmu namanya itu Pangeran Palasara. Bila mana kamu itu bertemu dengan nama tersebut, itu adalah namamu. Lalu dengan berangkatnya Pangeran Ajisaka untuk mencari orang tuanya itu dengan ilmu yang telah dimilikinya, karena beliau itu juga dari terah kerajaan, punya ilmu yang begitu cepat untuk mencari sebuah sesuatu agar bisa cepat bertemu. Lalu dengan berjalannya waktu, Pangeran Ajisaka itu bertemu dengan seseorang, yaitu yang disebut negeri Kayangan. Sampai hari ini pun kalau tidak salah, negeri Kayangan atau Kayangan itu ada itu di daerah Solo. Di situ banyak makam-makam para patih dan para raja kalau tidak salah, tapi saya pun pernah mengunjungi ke sana 10 tahun yang lalu. Lalu kita cerita kembali tentang Pangeran Ajisaka bertemu dengan seseorang yang sedang membuat sebuah pusaka-pusaka di negeri Kayangan. Lalu Pangeran Ajisaka itu bertanya kepadanya, "Hai seorang empu, saya mau bertanya, apakah empu itu kenal dengan ayahku yang namanya Pangeran Palasara? Katanya seorang empu yang ahli dalam membuat sebuah pusaka yang sakti mandraguna. Saya akan berguru kepadanya." Lalu empu tersebut menjawab kepada Pangeran Ajisaka, "Hei Ajisaka, akulah empu Pangeran Palasara. Tapi bila mana kamu itu akan mencari ilmu kepada seorang guru yang katanya itu sakti, itu bukanlah aku. Karena ada yang lebih sakti lagi, yaitu guruku. Bila kamu itu akan mencari guru yang waskito dan lebih sakti dari aku." Lalu Pangeran Ajisaka hingga setelah bertemu dengan ayahnya bilang, "Oh ya ayah, bila ayah itu memang benar itu tidak lebih sakti dari gurunya, saya batalkan untuk berguru kepada ayahnya. Saya akan mencari guru ayah saja, di mana itu tempatnya. Bila kamu itu akan mencari, carilah di atas muka bumi ini, kamu jalan ke arah utara. Bila mana kamu itu bertemu dengan seorang empu yang namanya Empu Ramadi, itulah guruku, yang punya kemampuan segala ilmu kanuragan yang telah dimilikinya, yang telah diajarkan kepadaku. Pergilah kamu temuin dia." "Loh ayah, kalau memang segala ilmu olah kanuragan telah diturunkan kepada ayah, artinya ayah itu lebih
sakti dan juga sama saktinya dengan gurunya. Bukan seperti itu anakku. Guruku ada satu ilmu yang tidak diturunkan kepadaku agar seorang murid itu tidak berani semena-mena kepada gurunya. Maka kalau kamu itu kepingin menimba ilmu yang lebih sakti dari aku, pergilah cepat. Pergi temui Eyang Empu Ramadi. Beliau itu ahlinya membuat sebuah segala senjata dan memiliki segala ilmu olah kanuragan yang telah dimilikinya. Baiklah, jika seperti itu, Aji Saka akan pamit kepada ayah. Hari ini juga saya tidak akan menunda waktu, saya akan berangkat. Baiklah, ayah cuman hanya bisa mendoakan. Semoga apa yang anakku inginkan tercapailah dan dikabulkan oleh Sang Pencipta alam. Terima kasih ayah. Lalu dengan dialognya seperti itu, Aji Saka berpamitan pergi mencari gurunya ayahnya, yaitu Empu Ramadi. Dengan berjalannya waktu, konon katanya Pangeran Aji Saka itu bertemu dengan seseorang empu kembali, yaitu bertanya, "Hei empu, saya mau bertanya, saya akan berguru kepada guru ayahku, yaitu Empu Ramadi yang konon katanya itu ahlinya membuat sebuah senjata maupun mempunyai ilmu olah kanuragan yang sangat tinggi. Saya kepingin belajar ilmunya, kepingin menjadi seorang kesatria bilih tanding yang mampu mengayomi kepada rakyatnya." Lalu Empu Ramadi itu tersenyum. "Oh, ternyata kamu itu Aji Saka, anak dari Parasara." "Ya benar, guru. Jangan engkau sebut guru, kamu belum diangkat menjadi seorang muridku. Bila kamu itu akan mencari seorang guru yang sakti mandraguna, yang mempunyai ilmu olah kanuragan yang maha sakti, kamu salah datang kepadaku. Ada yang lebih sakti lagi, itu adalah guruku. Bila kamu itu berguru kepadanya, yang apabila kamu itu ingin mencari kesaktian yang di atas segala-galanya, datanglah kamu kepada guruku." "Siapa guru kakek Empu Ramadi?" "Akan saya datangi. Kalau itu lebih sakti dari kakek Empu Ramadi, saya tidak akan menjadi muridnya kakek Empu Ramadi. Saya akan berguru kepada orang yang lebih sakti." "Baiklah cucuku, kamu carilah yang namanya Wisnu, Sang Yang Wisnu. Itulah guruku yang telah mengajariku segala ilmu keempuan dan ilmu olah kanuragan yang telah aku dapatkan. Bila mana kamu itu ingin jadi orang yang sakti untuk membela kebenaran." Lalu dengan singkatnya waktu, Pangeran Aji Saka berpamitan kepada kakek gurunya. "Baiklah kakek guru Empu Ramadi, bila itu ucapannya benar, saya akan datangi Sang Yang Wisnu. Saya akan berguru. Tekadku sudah bulat." Lalu dengan berjalannya waktu, berpamitan kepada kakek Empu Ramadi, Pangeran Aji Saka itu menemui seseorang, lalu bertemu dengan Sang Yang Wisnu. Sebelumnya Pangeran Aji Saka itu bertanya kepada orang tersebut, "Hai orang yang belum saya kenal, saya mau bertanya kepadamu, di manakah saya
harus bertemu dengan Sang Yang Wisnu, ataukah engkau kenal? Lalu dengan bahasa yang lemah lembut, Sang Yang Wisnu itu menjawab, kamu itu siapa? Sebenarnya Sang Yang Wisnu sendiri sudah tahu bahwa Ajisaka itu anaknya Pangeran Palasara. Tapi untuk menguji dirinya, beliau bertanya, kamu itu siapa? Saya itu Ajisaka, anak dari Empu Palasara. Saya mencari guru, orang yang paling sakti. Lalu saya ditunjukkan oleh ayah saya harus berguru kepada kakek Empu Ramadi. Setelah saya bertemu dengan kakek Empu Ramadi sendiri itu mengatakan saya harus mencari Sang Yang Wisnu. Lalu Sang Yang Wisnu itu menjawab, bila mana kamu itu mencari Sang Yang Wisnu, akulah orangnya, Sang Yang Wisnu. Apa yang kamu inginkan hingga dari jauh dari desamu itu mencariku sampai di tempat yang sulit untuk dicari? Wahai Sang Yang Wisnu, saya akan mencari seorang guru yang sakti mandraguna, yang punya kemampuan ilmu olah kanuragan yang maha sakti dan bisa membuat sebuah pusaka maha sakti untuk membela negeri ini. Lalu Sang Yang Wisnu itu tersenyum. Hai Ajisaka, bila kamu itu akan mencari seorang guru yang maha sakti, bila kamu itu mencari aku, kamu itu mencari alamat yang salah. Karena ada seorang guru yang lebih sakti lagi, itu adalah guruku, bukan aku. Yang mempunyai kemampuan segala-galanya, mempunyai kemampuan segala apa yang diinginkan. Disitulah tempatnya ilmu, segala ilmu, dan disitulah tempatnya untuk belajar membuat segala senjata maupun apa yang senjata kamu inginkan bila kamu itu ingin belajar. Wah, sepertinya kalau seperti ini saya jadi bingung, Sang Yang Wisnu. Bila nanti saya itu sudah ditunjukkan oleh guru Sang Yang Wisnu, saya akan ditunjukkan kepada siapa lagi? Apakah ini hanya sebuah alasan, ataukah itu memang benar ada yang lebih maha sakti? Itu benar bila kamu itu akan mengikuti apa yang saya katakan kepadamu, bila kamu itu sudah punya tekad yang tinggi, tekad untuk menjadi orang kesatria bilih tanding. Carilah guruku. Siapa guru Sang Yang Wisnu? Saya ingin tahu. Bila kamu itu ingin bertemu, saya cuma hanya bisa memberikan dasar kepadamu agar bisa bertemu dengan guruku yang maha sakti. Guruku itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Sang Pencipta Alam. Kalau di dalam Hindu itu boleh dikatakan Sang Yang Widiwasa. Disitulah kamu bisa bertemu dengan guruku. Tapi dengan syarat saya hanya bisa memberikan sebuah dasar kepadamu. Kamu bertafakurlah di suatu gunung yang jauh dari kehidupan manusia. Nanti kamu akan bertemu, dan kamu itu akan terjawab apa yang kamu tanyakan dan apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Lalu dengan tekadnya Pangeran Ajisaka, karena sudah jalannya begitu jauh, sehingga Pangeran Ajisaka itu mempunyai tekad apa yang telah disarankan oleh Sang Yang Wisnu itu bersemedi atau bertafakur kalau menurut dalam agama saya, agama Islam. Setelah bertafakur bertahun-tahun, disitulah bertemu dengan
ada sebuah suara tanpa rupa, berbicara tanpa wujud, yaitu memberikan tahu kepada Pangeran Ajisaka. Di dalam bahasanya, hei Ajisaka, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu itu kok sampai begitu tinggi tekadmu? Kamu menjalani mati di dalam hidup. Aku tanya kepadamu. Lalu Pangeran Ajisaka itu menjawab, hei suara yang tiada wujud, saya mau bertanya, saya akan mencari Sang Pencipta alam atau Yang Maha Kuasa. Saya ingin berguru kepadanya. Saya kepingin mempunyai ilmu olah kanuragan dan kepingin membela negerinya yang akan menjadi kemahlipah loh jinawi. Hai Ajisaka, bila apa yang kamu inginkan setelah kamu menjalani tapa brata ini, temuilah wujud yang seperti kembaran dirimu. Tapi sebelumnya saya berikan sebuah ilmu untukmu, ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni itu apa yang kamu ucapkan itu akan menjadi sebuah kenyataan, apa yang kamu inginkan itu akan menjadi sebuah bukti yang nyata. Apa? Untuk mewujudkan, untuk meyakinkan bahwa kata-katamu itu benar. Sekarang tinggallah kamu menginginkan suatu apa dengan laduni yang telah saya turunkan di dalam jiwamu. Coba saat ini juga katakan di depanku, ya, saya kepingin sebuah senjata, tombak luhur budi dengan Trisula Weda. Nah, ternyata dalam cerita itu seucap nyata tombak luhur budi dan Trisula Weda itu berada di tangan Ajisaka. Nah, lalu Ajisaka itu jadi berpikir bahwa Ajisaka itu telah bertemu dengan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Nah, setelah itu beliau itu dengan tekun, dengan tafakur, sehingga itu tidak mau berguru kepada siapa-siapa lagi selain berguru kepada Yang Maha Kuasa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu setelah perjalanan yang sekian lama diberi ilmu laduni oleh Yang Maha Kuasa dan sampai diajarin, kalau di Arab itu ikro, kalau di tanah Jawa itu kan moco, macapat, itu yang lahirnya huruf Honocoroko yang sudah saya terangkan sebelumnya. Jadi mengetahui akan kelahiran para kesatria masa yang akan datang, bahkan agama-agama yang akan datang ke tanah Jawa. Itu seperti itu. Jadi lahirnya seorang kesatria Beningit yang sakti mandraguna dengan tapa bratanya. Nah, dalam cerita para leluhur terdahulu itu seperti itu. Barangkali ada sesuatu kekeliruan karena ini sebuah legenda cerita zaman purbakala. Kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.